Tim pemerintah akan membuka perdebatan dengan mosi. Dewan ini menyesalkan narasi bahwa masa depan hanya dapat dicapai melalui STM, bukan melalui humaniora dan filsafat. Kami dari tim pemerintah percaya bahwa narasi adalah keliru, sempit, dan berbahaya. Mengapa? Ia merendahkan nilai humaniora dan filsafat. Padahal keduanya terbukti berperan besar dalam membangun peradaban, karakter manusia, dan memastikan bahwa teknologi berjalan pada jalannya. Pertama-tama, izinkan saya memberikan definisi. Yang dimaksud dengan narasi adalah pandang dominan dalam masyarakat yang membentuk opini dan perilaku. Kesuksesan masa depan adalah pencapaian yang diukur bukan hanya lewat materi, tetapi juga keberlanjutan karir, sosial, kualitas hidup. STM adalah sains, teknologi, engineering, dan matematika. Sementara humaniora dan filsafat adalah sejarah, etika, seni, serta pemikiran kritis. Dengan definisi ini, mosi hari ini bermakna pandangan kesuksesan bukan hanya lewat STM, karena pendidikan humaniora dan filsafat sama penting dan sah bagi jalan menuju kesuksesan. Kesuksesan sejati harus dilihat secara holistik, bukan semata ekonomi dan teknologi. Humaniora dan filsafat memberikan keterampilan unik yang melengkapi STM. Sejarah dan dunia modern membuktikan tanpa humaniora, STM akan kehilangan arah dan justru merugikan manusia. Izinkan saya menyampaikan dua argumen. Yang pertama adalah STM tanpa etika sama dengan berbahaya, sedangkan yang kedua, humaniora membentuk keterampilan abad 21. Mari kita ke argumen pertama. Mari kita lihat perkembangan teknologi saat ini. Artificial intelligence atau yang kita kenal dengan AI berkembang pesat. Namun AI juga membawa ancaman penyalahgunaan data, diskriminasi, algoritma, hingga ancaman hilangnya pekerjaan massal. Siapa yang memberikan kerangka etika agar AI bermanfaat? Bukan bahaya. Jawabannya bukan ilmuwan komputer, tetapi filsuf etika dan pakar humaniora. Contoh nyata, Google membentuk tim khusus yang disebut ethical AI yang merekrut lulusan filsafat untuk memastikan teknologi mereka tidak menyalahi norma moral. Begitu pula bidang bioteknologi, ilmuwan bisa mengedit gen manusia dengan CRISPR. Tetapi pernyataan besar muncul, bolehkah kita menciptakan by design? Inilah wilayah filsafat, moral, dan etika. STM memang menghasilkan inovasi, tetapi hanya humaniora dan filsafat yang memastikan inovasi itu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan karakterisasi manusia. Dan mari kita masuk ke argumen kedua. Membentuk keterampilan abad 21, hadirin, laporan World Economy pada tahun 2023 menyebutkan bahwa keterampilan yang paling dibutuhkan di masa depan adalah critical thinking, problem solving, komunikasi, dan kreatif. Pernyataannya, apakah semua ini diperoleh oleh STM saja? Jawabannya tidak. Keterampilan ini justru dimiliki oleh humaniora dan filsafat. Belajar sejarah melatih kita memahami sebab akibat sosial. Belajar filsafat melatih logika dan berpikir kritis. Belajar sastra melatih empati dan komunikasi. Bahkan banyak tokoh dunia yang dari jalur humaniora, Jack Ma, pendiri Alibaba, lulusan bahasa Inggris, Barack Obama, Presiden Amerika Serikat yang berlatar belakang ilmu politik. Kesuksesan mereka membuktikan bahwa jalan menuju masa depan tidak tunggal. Poison dan humaniora dan filsafat bisa menghasilkan kontribusi besar bagi masyarakat. Kami tahu, oposisi mungkin akan berkata, STM adalah tulang punggung pengembangan ekonomi karena dunia ini bergantung pada teknologi. Kami tidak menolak STM, namun masalahnya adalah narasi yang menyempitkan kesuksesan hanya bergantung pada STM. Kami tidak mengabaikan humaniora. Kita hanya menghasilkan generasi yang pandai menciptakan mesin, tetapi yang miskin arah, moral, dan miskin jiwa. Padahal masa depan yang kita impikan adalah masa depan yang beradab, bukan sekedar maju teknologinya. Hadirin saya hormati, mari kita simpulkan. Pertama, STM tanpa etika dan filsafat bisa menimbulkan bencana. Kedua, keterampilan abad 21, komunikasi, kreativitas, dan empati justru lahir dari humaniora. Ketiga, sejarah membuktikan bahwa tidak pernah lahir STM saja, melainkan dari kolaborasi filsafat dan humaniora. Oleh karena itu, tim pemerintah dengan tegas menyesalkan narasi sempit ini bahwa kesuksesan hanya bisa dicapai melalui STM, karena narasi ini merugikan generasi muda, membatasi pilihan mereka, dan mengabaikan kontribusi besar humaniora dan serta filsafat. Maka hadirin sekalian, sudah
sudah seharusnya mosi ini kita terima. Terima kasih. Terima kasih.